Anugerah Penyiaran Bali atau APB tahun 2022 digelar dengan 3 tambahan kategori khusus bahasa Bali pada Rabu 30 November 2022 malam di Gedung Kesira Arnawa Art Center Denpasar. 3 kategori khusus tersebut adalah program acara televisi berbahasa Bali terbaik, program acara berbahasa Bali radio terbaik, dan penyiar radio berbahasa Bali terbaik. 3 kategori khusus tersebut dimaksudkan untuk mendukung kontribusi lembaga penyiaran dalam menjaga kearifan budaya lokal. Keberadaan 3 kategori ini juga tidak terlepas dari bentuk respon terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Acara hari ini adalah acara tahunan yang merupakan ajang prestasi bagi lembaga penyiaran radio dan televisi. Untuk tahun ini kita melombakan 7 kategori untuk televisi dan 6 kategori untuk radio. Dari 6 dan 7 radio dan televisi itu ada 2 untuk radio yang berbeda dan 1 untuk televisi. Jadi untuk radio kita fokus pada program penyiar berbahasa Bali dan program acara berbahasa Bali. Dan untuk TV, karena TV-nya itu merupakan stasiun SSJ dari pusat, kita hanya mencari program berbahasa Bali. Ini salah satu dari tugas kita untuk mensosialisasikan, menguatkan, mengembangkan potensi lokal. Menurut Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID Bali, I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan, pembentukan 3 kategori khusus ini sempat menghadapi tantangan. Tantangan tersebut berasal dari perbedaan perspektif terhadap bahasa Bali yang digunakan di wilayah utara, timur, dan selatan Pulau Dewata. Seperti yang diketahui, ada kekhasan yang mencolok dalam penggunaan bahasa Bali di wilayah Kabupaten Buleleng dan sekitarnya dengan wilayah seperti Kabupaten Karangasem, juga di wilayah Sarbagita. Ekosistemnya sudah bagus, cuman beberapa pihak memang belum bisa menerima karena ada perbedaan kultur. Jadi ada Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, Bali Selatan. Kalau tahun kemarin itu juri itu kita ambil dari Bali Selatan, sehingga Bali Utara cenderung terabaikan karena ada pemahaman yang esensi yang berbeda tentang bahasa Bali. Sedangkan bahasa Bali Utara itu sendiri merupakan bahasa Bali yang bagus untuk Bali Utara, sedangkan Bali Selatan untuk Bali Selatan. Nah, sekarang kita mengambil juri merata sehingga Bali Utara, Bali Timur, Bali Barat, Selatan itu mempunyai peluang yang sama. Jika demikian, bahasa Bali yang kaya akan perbedaan dan khasana ini bisa dijadikan satu sehingga muncullah bahasa Bali yang sesuai dengan kedaerahan. Adapun pemenang dari masing-masing kategori tersebut adalah program televisi berbahasa Bali yang bertajuk Yatnya Kerti dari SCTV, program radio berbahasa Bali dari Radio Nuansa Giri Singaraja yang bertajuk Cemara Giri, dan penyiar berbahasa Bali Putu Eka Maharani dari Radio Sonora. Terima kasih KPID Bali yang telah memberikan apresiasi pada kami. Ini adalah kemenangan bukan buat hanya kami, tapi untuk lembaga penyiaran yang lain. Semoga kedepannya kami SCTV maupun lembaga penyiaran lain bisa terus memberikan program-program terbaik, program berkualitas, sehat, dan penuh syarat kearifan lokal di bumi Bali ini. Keberadaan 3 kategori khusus dalam rangka penguatan kebudayaan lokal ini pun diapresiasi langsung oleh Ketua KPI Pusat Agung Supriyo saat menghadiri APB 2022. Pria yang kerap kali tampil dengan Destar Bali di banyak kesempatan ini berharap konten lokal di setiap daerah, khususnya di Provinsi Bali, dapat tetap eksis. Ya, kami memang berharap konten lokal di setiap daerah atau setiap provinsi itu bukan hanya eksis ya, tapi juga berkembang dan digunakan sebagai bahasa oleh provinsi tersebut. Jangan sampai kemudian karena tidak pernah dituturkan oleh masyarakat, maka bahasa itu menjadi punah. Nah, salah satu hal untuk memberikan motivasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk berbahasa lokal, maka memang TV itu harus memberikan waktu agar konten lokal itu ada dalam siaran televisi maupun radio.
Selain untuk menjaga eksistensi kearifan lokal, Agung Supriyo pun ingin mendorong siaran dengan konten lokal dapat berkembang sebagai ekosistem penguatan dan juga pelestarian bahasa ibu. Nah, memang tidak semua daerah itu dapat menggunakan bahasa lokal, di mana sukunya itu berbeda. Contoh Sumatera Utara, antara Batak dengan Melayu itu hampir sama, jadi agak sulit untuk kemudian menggunakan bahasa daerah. Jadi di sana menggunakan bahasa nasional, tapi Bali, lalu kemudian Jogja itu sangat mungkin menggunakan bahasa lokal. Nah, saya berharap pemerintah provinsi di daerah lain ya yang belum membuat pergub ataupun perda harus membuat perda atau pergub ya, agar bahasa setempat, bahasa lokal itu dapat dituturkan, dapat eksis dan berkembang utuh dan diwarisi kepada generasi berikutnya. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.